Nama saya Garoni Putra. Saya dari kelas MSDM 22F dengan nomor ini 22416261 2012-80. Sebagai warga negara Indonesia, sudah sangat penting bagi kita mahasiswa yang akan terjun ke dunia pekerjaan mengetahui apa itu serikat pekerja. Serikat pekerja atau yang sering disebut serikat buruh ialah suatu organisasi yang dibentuk oleh para pekerja atau karyawan di perusahaan tersebut. Peran organisasi tersebut untuk membantu mensejahterakan pekerja lainnya dalam menagih hak-hak mereka seperti wilayah kerja, jam kerja, upah, kesejahteraan, lingkungan kerja, dan apapun itu yang berkaitan di pekerjaan mereka. Lebih tepatnya sih, peran mereka itu untuk negosiasi ke perusahaan atau manajemen perusahaan terkait hak mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh di Indonesia, negosiasi gaji dan tunjangan, serikat pekerja berperan dalam memperjuangkan hak-hak ekonomi karyawan, termasuk negosiasi untuk gaji, tunjangan, serta fasilitas kerja lainnya guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi karyawan dan pekerja. Lalu ada perlindungan hak dan kesejahteraan. Serikat pekerja bertugas untuk melindungi hak-hak dasar karyawan seperti hak atas perlakuan yang adil, keamanan kerja, dan jaminan sosial agar karyawan dapat berjalan dalam kondisi yang layak. Selanjutnya ada perbaikan kondisi kerja. Serikat pekerja berperan dalam memperjuangkan perbaikan kondisi kerja, termasuk lingkungan keamanan yang adil, kemampuan kerja, lingkungan kerja yang sehat, serta meningkatkan standar kerja yang berkualitas. Dan yang terakhir ada pengembangan karir dan peluang. Serikat pekerja membantu dalam mengembangkan karir anggotanya dengan memperjuangkan peluang pendidikan, pelatihan, pendidikan, dan promosi jabatan agar karyawan dapat meningkatkan kualitas kerjanya. Alat ternyata masih ada dua. Mengatasi konflik buruh. Serikat pekerja berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antara karyawan dan perusahaan, baik melalui negosiasi maupun penyelesaian sengketa secara adil dan terbuka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, pendidikan dan advokasi. Serikat pekerja memberikan pendidikan politik, hukum, dan sosial kepada anggotanya untuk meningkatkan kesadaran dan hak-hak mereka, serta memberikan advokasi terhadap kepentingan para pekerja di bidang forum. Kesimpulannya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ini memberikan landasan hukum yang mengatur keberadaan dan peran serikat pekerja dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan anggota di Indonesia. Lalu, pengembangan karir dalam lingkungan serikat pekerja meliputi beberapa hal. Pertama, serikat pekerja sering menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk anggotanya, seperti kursus, pelatihan, dan pengembangan keterampilan tentang hak-hak pekerja dan kondisi tertentu di bidang pekerjaan. Yang kedua, serikat pekerja dapat memfasilitasi akses
ke informasi terkait peluang karir di dalam dan di luar organisasi, serta dapat memberikan dukungan untuk meningkatkan kualifikasi pekerja. Selain itu, sertifikat pekerja bisa menjadi jembatan bagi anggotanya untuk networking dan berbagai pengalaman dengan sesama profesional dalam industri mereka. Kontribusi hukum. Hak-hak dasar pekerja. Serikat Pekerja memberikan informasi tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang melindungi hak-hak dasar pekerja, seperti hak untuk tidak diskriminasi, upah yang layak, dan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Peraturan kerja dan kontrak kolektif. Materi ini mencakup ketentuan-ketentuan dalam kontrak kerja dan kontrak kolektif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, termasuk upah minimum, jam kerja, dan prosedur penyelesaian sengketa. Lalu, penyelesaian sengketa. Serikat Pekerja menjelaskan prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mencakup mediasi, arbitrase, dan persidangan di pengadilan hubungan industrial. Dan yang terakhir, penyelesaian sengketa. Serikat Pekerja menjelaskan prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mencakup mediasi, arbitrase, dan persidangan di pengadilan hubungan industrial. Jadi, kesimpulannya ialah, dengan demikian, Serikat Pekerja tidak hanya menjadi perwakilan bagi kepentingan kolektif karyawan, tetapi juga berperan penting dalam memperbaiki kondisi, kesejahteraan, dan keadilan di lingkungan kerja. Ini mencerminkan pentingnya hubungan yang seimbang antara penguasa dan karyawan dalam mencapai tujuan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian di video kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Mendatangi setiap hati yang hampir mati, menampung darah di balutan kain usang bapakku. Tak terasa lagi bila panas peluru merobek jantung. Industri tekstil dihentikan. Imbas aksi unjuk rasa ini, Jalan Merdeka Barat arah Harmoni ditutup sejak pukul 9. Detak nadi yang tandakan bahaya datang hari ini. Mereka memusatkan aksinya di Patung Kuda sebelum pada akhirnya nanti akan bergerak long march, jalan kaki menuju Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan. Dalam aksi, para demonstran membentangkan spanduk bertuliskan 7 tuntutan serikat buruh kepada pemerintah. Spanduk tersebut dibentangkan di jembatan penyeberangan di atas Jalan Merdeka Barat. Kondisi industri tekstil tanah air yang kian lingkaran mengitari api, menyusun rencana jejakan mimpi buruk untukmu, bajingan perampas hak kami. Ini negara apa? Kamilah anak dari perut yang kau coba aborsi. Kamilah marahi pada keadaan ini. Kami segala gundah yang tercipta dari nyawa orang-orang yang kau habisi. Akan bisa terjadi rasionalisasi orang ya yang ada di aspek Indonesia, pimpinan saudara Yang mati di udara
Arloji kematian disayat-sayat